Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat. Jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu adalah ilmu propaganda. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. The art of propaganda. Dan itu yang dilakukan, itu namanya psychological warfare, psychological operation, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai oleh negara lain. Publik harus kita rawat terus, agar terus meneriakkan Indonesia gelap ini, agar supaya Indonesia gelap ini kita bisa rubah menjadi Indonesia terakhir. Ada zaman kegelapan dalam sejarah bernegara, zaman Romawi, Yunani kuno yang keemasan itu runtuh di abad ke-5 dan seterusnya. Kenapa mereka masuk ke zaman kegelapan ya? Karena pemerintahnya dipimpin orang-orang bodoh. Anda bicara tentang Indonesia emas 2045, nonsen. Kalau Anda nggak menolak dinasti politik, Anda nggak menolak oligarki, nggak usah Anda bicara tentang Indonesia emas 2045. Bagaimana situasi hari ini? Ayo kita lihat bagaimana peristiwa demi peristiwa. Kalau kemudian ini kita biarkan, ini akan menjadi peristiwa kembalinya di fungsi ABRI dengan nama yang berbeda. Apa yang memungkinkan Indonesia ditemukan kembali? Ada dalam kegelapan, dan kegelapan itu disebabkan oleh ayahnya sebelumnya kan. Suatu potret yang cukup memprihatinkan, artinya ini kan ungkapan pesimisme yang luar biasa. Indonesia gelap ini kan bukan suatu judul yang biasa, Mas, tapi rasanya kan sudah seakan-akan tidak ada jalan terang di depan itu. Iya, demo mahasiswa itu tanda sayang sama pemerintah. Pertanyaan saya, pemerintah sayang nggak sih sama rakyat? Saya juga heran, ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Saya, kalau dia memang merasa gelap, ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi, saya lihat Indonesia cerah. Kalau saya ketemu petani, petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis. Produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang nggak benar. Kalau Pak Prabowo masih seperti kepemimpinannya Pak Jokowi, ya tentu akan gelap. Karena faktor kegelapan ini menurut saya bukan pada Pak Prabowo. Oh, bukan ya? Pada ya, bibitnya memang sudah ditanam dengan sangat dalam oleh Pak Jokowi. Saya masih ingat saya 2019 yang lalu, di beberapa media pernyataan saya dikutip. Cara kepemimpinan Pak Jokowi ini 11-12 dengan Soeharto. Keresahan-keresahan inilah yang menumpuk, Bang. Membuat publik tidak nyaman dan menyebutnya dengan istilah Indonesia gelap. Sudahlah, kami tidak nyaman dengan situasi ini. Kami kabur aja dulu gitu ya. Kami itu sudah bersepakat bahwa karena besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah, kami paham bahwa di periode kedua Jokowi itu dulu, there are so many problems, banyak sekali masalah, diselesaikan secara parsial-parsial, dan akhirnya sekarang kena getahnya pemerintahan Prabowo. Indonesia ada di dalam potensi untuk mengalami tabrakan antara kesulitan ekonomi yang ditunjukkan oleh bahkan pengakuan pemerintah sendiri. Artinya sebenarnya ini adalah sebuah alarm bagi semuanya, terutama bagi elit-elit politik. Harus menjadi sebuah way of life bagi semuanya. Ya betul-betul konsisten melakukan efisiensi betul. Kalau memang ditujukan untuk rakyat, ya memang harusnya fokus kerja-kerja dan percakapan publiknya adalah untuk rakyat. Bagi rakyat rasa-rasanya kong kali kong di antara elit itu sudah terlalu banyak. Saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis, saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Mungkin banyak kecewa, tapi dibandingkan dengan ratusan juta rakyat kita yang akan merasa bahagia, yaitu tugasnya pemerintah. Pasal tentang bahwa semua kementerian lembaga boleh dimasukin TNI atas persetujuan presiden, itu kita berhasil tuh menggusur soal itu misalnya. Dan kemudian juga penambahan di mana prajurit aktif boleh gitu ya. Kementerian KKP berhasil tuh kita keluarkan dari list itu gitu ya. Tapi di samping itu ada banyak lagi, sebentar lagi Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang KUHAP. Ini saya melihat ya, kok lama-lama ini urusan hukum ini kok seperti komoditas yang seksi gitu ya. Semua berebut kewenangan, berebut privilege.
yang justru membuat para pelaku ekonomi itu takut gitu, bukan malah nyaman gitu. Kadangkala memang agak absurd berpikirnya, tetapi bagi mereka yang paham tentang niat mahasiswa, mereka tahu bahwa selama Presiden Prabowo tidak bisa ambil jarak dengan Jokowi, maka kebijakan ini akan menguntungkan wali Prabowo, itu Jokowi kan. Kan psikologi itu udah terjadi, terhubung tuh. Krisis politik itu embrionya tahun 96, tahun 97, Ibu Megawati mengatakan tidak ikut pemilu. Legitimasi pemilu menjadi berkurang. Dan itu tahun 2019 sudah ngomong begitu ya? Itu ya. 11-12 dengan gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Dan itu terbukti ya? Apa ciri khasnya itu pemimpinan Pak Harto itu? Pertama, lebih mentingkan fisik daripada ruhani. Nah hari ini ya ada sekelompok anak muda pula di Indonesia ya, yang kemudian tidak nyaman dengan situasi ini, meneriakan Indonesia gelap dan perlu diselamatkan. Bagi saya ini sesuatu hal yang perlu diapresiasi. Luar biasa ya. Mimpi saya mereka adalah renesang baru untuk Republik ini. Azas kedua dalam teorinya Joseph Goebbels. The bigger the lie, the easier people to believe. Jadi kebohongan yang lebih besar, mudah untuk orang percaya. Oh ya, jangan-jangan benar ya. Sekarang mudah, fake news, hoax itu mudah. Ini realita. Tetapi apapun yang diputuskan oleh kekuasaan itu di mata publik itu terhubung dengan arogansi. Ya. Apapun yang diputuskan undang-undang TNI, Polri, Kejaksaan, demonya pasti akan tiba tuh. Karena bagi mereka ini kesempatan untuk mempersoalkan di balik itu ada apa sebetulnya tuh. Apakah ketimpangan Jokowi masih ada di situ? Pembangunan fisik di mana-mana. Demi itu kan dibangunlah istilah stabilitas politik, lalu mereka yang melakukan kritik macam-macam itu dibuka. Kurang lebih kita alami kan zamannya Pak Jokowi, setidaknya periode kedua itu kan kerja gitu, lalu mereka yang mengkritik cari pasal-pasalnya, adukan saya ke polisi, selesai. Dibungkam. Orang yang mengalami kekecewaan ini harusnya oleh penyelenggara negara direspon baik. Dibujuk ya? Dibujuk. Janganlah, kami masih butuh Anda. Jangan kabur. Jangan tinggalkan kami. Kita harus bersama membangun Republik ini. Banyak rakyat gelisah terhadap situasi sekarang. Kenapa mereka harus gelisah sama situasi sekarang? Karena situasi sekarang akan menentukan masa depan mereka. Jadi kalau kemudian mahasiswa gelisah, ya harus gelisah. Masa nggak? Serangan, kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, berdasarkan ilmu dan matematik. Jadi katanya setiap produk yang entah itu kebijakan hukum, kebijakan ekonomi pasti akan dikontrol oleh oposisi, tapi kemudian didemos dengan cara yang menghasilkan kekerasan oleh mahasiswa. Karena pada mahasiswa mereka minta adili Jokowi. Nah ini undang-undang TNI, undang-undang Polri segala macam itu stepping stone aja ke arah situ kan. Nah yang kedua adalah nggak penting tuh cara, yang penting tuh tujuan. Ya kan, kalau caranya menghambat ya caranya diubah, bukan tujuannya gitu loh. Kan itu yang kita lihat juga di rezimnya Pak Jokowi, undang-undang Omnibus Law. Ya lahir begitu aja, revisi undang-undang KPK kan mengabaikan semua prosedur pembuatan undang-undang kan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Ya sehingga diputuskan harus direvisi oleh Mahkamah Konstitusi kan. Tapi kalaulah kejahatan yang terang benerang seperti ini tidak dikemukakan, ya pasti kegelapan akan datang. Peristiwa sejarah Romulus Augustulus yang di Romawi itu akan terulang ya, kehancuran dengan zaman kegelapan itu akan muncul. Nah, Pak Presiden Jokowi dan keluarganya terang menerang melibatkan keluarganya dalam berbagai modus kecurangan politik. Lalu kenapa tidak ditelaah, tidak diteliti dan tidak disidik? Harusnya Presiden berani ya. Kebohongan bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Suatu rezim atau suatu organisasi atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan akan dipatahkan. Nah itu yang saya kira nggak dipahami oleh kekuasaan. Jadi Presiden Prabowo menganggap, loh kok marah-marah? Iya, karena nggak bisa mereka ucapkan tuh poster-poster ke adili Jokowi atau Indonesia gelap. Nah yang ketiga adalah menumbuh suburkan memang praktek KKNisme. Di era Jokowi ya? Wah, puncaknya dong. Pak Harto sendiri nggak pernah menaikkan anaknya kok. Berarti Jokowi ini lebih buruk daripada Oh iya dong.
satu-satunya presiden di Republik dalam sejarah Republik kita yang secara terbuka mendukung anaknya sebagai calon wakil presiden. Saya tidak melihat itu sebagai upaya mengakomodir kelompoknya Pak Presiden Jokowi. Ini sudah seperti semacam sesembahan berhala lah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak elok bagi saya. Sesajen ya. Sesajen. Dan mereka penyelenggara negara. Seterang itu gelap jadinya kasus ini, Bang. Ya wajar orang merasa Indonesia yang gelap. Kita tidak anti kritik. Kita malah suka kritik. Kritik itu adalah membantu kita, membuat kita lebih aware. Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, ini harus terus diadakan klarifikasi dan penjelasan. Demikian yang saya minta dari rekan-rekan saya yang dekat. Saya hanya lihat mereka dari pengabdian mereka, dari prestasi mereka, dari energi mereka, dari niat mereka. Saya benar-benar tidak pernah nanya, apakah waktu saya seleksi menteri-menteri ini, apa saya tanya, Anda partai mana, Anda orang tuanya siapa? Kan saya tidak. Suku Anda siapa? Suku Anda apa? Agamamu Anda? Tidak. Evidence based. Nah, dan saya percaya, saya kira, saya berpendapat sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil. Ya, saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek, ya kan? Kan saya bilang saya nggak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa tuh? Jadi populer ya, dipakai di seluruh Indonesia itu. Iya kan? Dan saya nggak suka hanya omon-omon. Terus terang aja. Jadi saya pikir oke, begitu saya ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU, saya kumpulkan tim kecil dan kita mulai bekerja. 5 bulan kita kerja terus tanpa diliput media. Kadang-kadang diliput media malah kerjanya sulit, ya. Karena media ingin bukti seketika. Padahal tidak ada dalam manajemen suatu usaha, dalam manajemen suatu organisasi, dalam menjalankan suatu proyek, tidak bisa seketika. Yang bisa seketika itu hanya Nabi Musa yang punya tongkat. Kita manusia tidak bisa seketika. Semua itu adalah perencanaan. Perencanaan yang matang. Perencanaan dasarnya adalah pengumpulan data yang benar. Perencanaan, sesudah perencanaan, mencari awak, mencari orang untuk melaksanakan rencana itu. Rencana terbaik, gagasan terbaik, tanpa awak yang bisa melaksanakan, tidak akan berhasil. Sesudah itu, baru mulai. Dan sesudah pelaksanaan, baru kita lihat hasil. Ini adalah fenomena hidup. Nggak bisa kita tanam pohon, kita minta buahnya turun lusa. Tidak mungkin. Ini melawan hukum alam. Kita cari benih yang bagus, kita cari tanah yang cocok, kita harus ada sumber air, kita harus ada cuaca yang baik, kita tanam, kita rawat, baru hasilnya mungkin 5 tahun, 6 tahun. Ya kan? Pohon kelapa sawit yang sekarang menjadi apa itu bisa dikatakan miracle crop. Saya kemana-mana semua nanya, semua minta kelapa sawit dari Indonesia, kelapa sawit dari Indonesia. Kelapa sawit itu 5 tahun baru produktif. Iya kan? 5 tahun, 6 tahun. Jadi dibutuhkan perencanaan, pemilihan personalia, pelaksanaan yang benar, dan keteguhan, ketabahan, dan kesabaran. Jadi saudara-saudara, waktu kita ambil alih pemerintahan,
Kita bekerja keras karena kita persiapannya sudah baik, dan kita sudah punya strategi, kita sudah punya keyakinan apa yang harus kita lakukan. Dan bagi kami sangat terbuka, kami sangat transparan, kami buat buku strategi transformasi bangsa. Dan kita sebarkan, saudara bisa buka di situ. Di situ jelas dan gamblang dasar-dasar pemerintah yang saya pimpin. Dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan sebagai mantra, bukan sebagai slogan, bukan sebagai moto, sebagai dasar pemikiran. Ekonomi kita apa? Ekonomi kita adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu. Berketahanan harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan Indonesia bubar, tidak mau. Kita tidak mau menjual kekayaan kita dengan murah. Kita tidak mau menjual tanah kita kepada bangsa asing dengan murah. Semua tujuannya persatuan Indonesia, kemanusiaan. Kita tidak mau yang lemah ditinggal. Kita tidak mau yang miskin disuruh bersaing dengan yang kuat. Saudara-saudara, ini dasar kerakyatan dan terakhirnya tujuan kita keadilan sosial. Ini yang mendasari pemerintah kita. Dan pelaksanaannya pasal-pasal ekonomi yang ada di Undang-Undang Dasar 45, pasal 33. Bahwa ekonomi kita, ya, azasnya adalah kekeluargaan. Saya ulangi, perekonomian kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Ini yang mendasari, dan kita buat strategi. Strategi kita ternyata adalah sejalan dengan PBB, dengan United Nations Sustainable Development Goal. Yang utama food, energy, water, dan SDG, sasaran SDG yang lainnya semua. Ini dasar kita. Karena itu swasembada pangan menjadi sasaran kita. Swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di Republik kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan, memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya, bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara, itu pembukaan, dan sekarang saya ingin mengundang beberapa tokoh dalam pengelolaan ekonomi kita untuk menyampaikan kondisi ekonomi yang apa adanya, yang real, the real situation. Mereka akan paparkan, kemudian kita buka kesempatan untuk ada tanggapan, ada sanggahan, ada pertanyaan, kita terbuka. Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik. Kita malah suka kritik. Kritik itu adalah
membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada, ya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, ya kan? Ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, ya kan? Umpamanya ada yang dengan keras yakin bahwa matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat, jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu adalah ilmu propaganda, itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda, ya kan? Dan itu kita pelajari, semua negara pelajari. Dan itu yang dilakukan, itu namanya psychological warfare, psychological operation, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai oleh negara lain. Jadi saudara-saudara, ada lagi azas kedua dalam teorinya Joseph Goebbels. The bigger the lie, the easier people to believe. Jadi kebohongan yang lebih besar, mudah untuk orang percaya. Oh ya, jangan-jangan benar ya, ya kan? Jadi sekarang mudah, fake news, hoax itu mudah. Tapi kita tidak boleh istilahnya gerundel. Ini realita. Karena itu ya kita terbuka. Ya, sesuatu serangan kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan ilmu dan matematik. Ya kan? Kebohongan bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Nah itu saudara-saudara. Jadi suatu rezim atau suatu organisasi atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan akan dipatahkan. Saya juga heran, ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap, ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah, iya kan? Kalau saya ketemu petani gembira, harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis, produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang nggak benar, kita sederhanakan. Saudara-saudara, ada Menteri Pertanian di sini. Menteri Pertanian itu selalu ada di sawah, keliling kemana-mana, ya sudahlah, nggak apa-apa. Dia mengatakan kepada saya, Pak, tadinya dari pabrik pupuk sampai petani harus tanda tangan 15 menteri, 30 sekian gubernur, 500 bupati, baru sampai ke Gapoktan. Saya bilang Menteri Pertanian tidak ada. Dari pabrik pupuk langsung ke petani. Gak ada lagi itu tanda tangan, langsung. Alhamdulillah. Pupuk yang tadi langka, yang tadi banyak diselundupkan, yang banyak dikorupsi, sekarang sampai ke desa-desa. Hanya ada beberapa tempat yang masih. Saya dapat keluhan dari Gubernur Aceh, pupuk di situ masih sedikit kurang lancar. Ya, ini segera kita akan atasi. Apa yang maksudnya? Begitu ini semua perizinan kita hilangkan, lancar itu arus ke produsen, produksi langsung naik, saudara.
Jadi ini pelajaran bagi kita semua, dan inilah yang saya akhirnya ambil kesimpulan, oke, saya harus proaktif, saatnya sudah ada evidence, ya saya sekarang berdiri agak lebih optimis, lebih percaya diri, karena evidence-nya sudah mulai kelihatan. Ya, kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya, ternyata situasinya dapat kita hadapi dan bisa kita kendalikan.